Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk anak-anakku semua yang sedang menyimak materi video ini. Oke, hari ini Ibu akan memberi materi tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kalian tulis di buku ya, kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, kita lihat definisi kelarutan sendiri. Kita akan pelajari tentang kelarutan. Apa itu kelarutan? Kelarutan adalah jumlah zat terlarut dalam larutan. Nah, kalian masih ingat larutan sendiri? Ya, larutan itu terdiri atas zat terlarut yang kita sebut sebagai solut dan zat pelarut yang disebut sebagai solvent. Nah, jadi ada di dalam larutan sendiri itu ada zat larut dan zat pelarut. Untuk kelarutan yang tadi Ibu katakan jumlah zat larut dalam larutan itu biasanya dinyatakan satuan-satuannya, satuan kelarutan itu dapat dinyatakan dalam, biasanya yang pertama adalah gram per mililiter, atau yang kedua bisa juga miligram per mililiter larutan, atau bisa juga mol per liter, atau bisa juga milimol per mililiter, dan seterusnya. Kelarutan yang akan kita pelajari sekarang ini adalah dalam satuan gram per liter dan mol per liter. Nah, dalam beberapa buku kelarutan itu dinyatakan dalam mol per liter. Kalian tentu masih ingat mol per liter itu sama dengan satuan untuk menyatakan konsentrasi suatu zat atau yang disebut sebagai molaritas. Masih ingat kan? Nah, molaritas sendiri adalah jumlah mol zat terlarut dibagi volume larutan. Nah, molaritas sama dengan tadi kelarutan. Kelarutan itu disimbolkan dengan S, artinya solubility, sama jumlah mol zat larut dibagi volume dari larutan. Jadi antara molaritas dengan kelarutan itu mempunyai satuan dan besaran yang sama. Nah, karena kita udah di materi-materi terdahulu, di sini kalau dalam dinyatakan molaritas, maka N di sini adalah jumlah mol zat terlarut. Sedangkan V adalah jumlah volume larutan. Volume larutan yang bisa dinyatakan dalam liter. Kalau kita menggunakan satuan volume larutannya adalah liter, maka mol zat terlarut kita nyatakan dalam satuan mol. Kalau kita menggunakan satuan volume larutan adalah dalam mililiter, maka molnya ini akan berubah, kita ubah menjadi milimol supaya setara begitu. Nah, itu tentang kelarutan. Ibu ambil contoh misalnya. Kita ambil contoh. Berapakah kelarutan dari
180 gram glukosa dalam 100 ml air. Misalnya begitu. Berapakah kelarutan dari 180 gram glukosa dalam 100 ml air? Nah, untuk glukosa itu memiliki rumus kimia C6H12O6. Nah, kalau di sini Ibu tambahkan misalnya data ARC12, masih ingat kan? O16 dan H sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan melihat berapa kelarutan glukosa itu sendiri dalam 100 ml air. Nah, patokannya kita tadi adalah kelarutan jumlah mol zat terlarut dibagi volume dari larutan. Nah, yang merupakan zat terlarut siapa dalam hal ini? Kita lihat di sini adalah karena dia adalah larutan glukosa, maka sebagai zat terlarut adalah glukosa. Sedangkan pelarutnya adalah air. Nah, kelarutan sama dengan mol zat terlarut dibagi volume dari larutan. Mol zat terlarutnya udah dicari belum? Kalau belum, kita cari dulu. Mol sama dengan, karena di sini yang diketahui adalah massa, maka gram per ml. Gramnya kita masukkan 180 gram. ml-nya kalau untuk glukosa berarti kita cari di sini ARC 12, berarti di sini 12 dikalikan 6 ditambah hanya di sini ada 12 atom, kamu kalikan dengan 1. Kemudian O-nya ada 6, berarti 6 dikali 16. Maka kalau dihitung di sini, kalau Ibu nggak salah nih, ini 180 gram per mol. Gitu. Sehingga kita dapat molnya adalah 1 mol. Karena gram dibagi gram kan habis naik dia jadi 1 mol. Masukkan ke sini. 1 mol. Nah, sesuai tadi di awal tadi Ibu katakan kalau molnya di sini kita menggunakan mol, maka volume di sini harus dalam satuan liter. Padahal di sini kita punya 100 ml air. Kalau 100 ml air berarti dijadikan liter 0,1 liter. Maka kita nanti akan dapat kelarutannya adalah 10 mol per liter. Nah, itu artinya dalam 1 liter air atau dalam 1 liter larutan itu ada 10 mol dari glukosa. Itu kalau kita nyatakan dalam satuannya mol per liter. Nah, bagaimana kalau kita nyatakan dalam gram? Ini lebih gampang lagi. Kalau kita nyatakan dalam gram per liter, tinggal masukkan, berarti kelarutannya adalah 180 gram glukosa dibagi, jadikan liter 0,1 liter. Maka kita dapat 1800 gram per liter. Jadi lebih enaknya kan kalau 0,1 ini jadi 1/10 ya. Jadi 180 dibagi 1/10, nanti ini naik ke atas jadi 1800 gram per liter. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang belum paham nanti silakan kalian tanyakan. Kalau sudah paham kita lanjut ke materi berikutnya. Sebagai latihan, nyatakan kelarutan zat berikut dalam satuan mol per liter dan gram per liter.
1,7 gram NH3 dalam 1000 liter udara. Maaf, salah ya. Yang A misalnya 200 gram CaCO3 dilarutkan dalam 2 liter air. Kemudian yang B, 150 gram kalsium atau kalium aja ya, kalium hidroksida dalam 100 ml